warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Peri Tiana Pasari, Bu MPD SIT, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Aywardani dengan NIM A1C225052 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal ide usaha yang dimana produknya saya mengambil dimsum mentai chia. Nah, baik, di sini saya akan membacakan latar belakang usaha. Itu pertumbuhan kuliner kreatif dan viral. Nah, industri kuliner Indonesia sekarang ini berkembang sangat cepat, terutama di kalangan generasi muda yang menyukai makanan unik, praktis, dan kaya cita rasa. Nah, dimsum ayam ini sangat diminati sebagai cemilan bersahabat, sementara saus mentai yang gurih, creamy, dan manis sedang naik daun di ranah kulineran modern saat ini. Nah, dimsum mentai chia ini hadir menggabungkan kelembutan dimsum berkualitas tinggi dengan lumuran saus mentai premium yang dibakar demi kepuasan rasa maksimal. Selanjutnya, tujuan strategis usaha. Nah, di sini pertama itu ada produk unggul, yaitu menghasilkan dimsum mentai premium yang berkualitas, higienis, dan ramah di kantong konsumen dengan bahan baku yang segar dan fresh setiap harinya. Yang kedua, target pasar, mencapai penjualan minimal 300 porsi dalam 3 bulan pertama untuk memvalidasi minat pasar nyata secara lokal. Ketiga, branding digital, membangun branding yang kuat dan estetik melalui kampanye visual kreatif di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Selanjutnya, proposisi nilai produk. Nah, di sini dimsum mentai premium, kombinasi dimsum ayam padat bertekstur lembut dengan lumuran saus mentai gurih, resep rahasia yang melimpah, cita rasa berkelas, dan harga yang sangat terjangkau. Nah, terus nilai tambah utama dibuat segar sesuai pesanan atau fresh dan bebas pengawet dan disajikan dalam kemasan estetik dan ramah lingkungan. Selanjutnya, rancangan packaging modern. Nah, di sini ada contoh kemasan yang dimana saya merancang sendiri, yaitu seperti contoh ini. Nah, menggunakan food box premium yang berukuran 15 cm kali 10 cm kali 5 cm dengan tutup transparan yang menampilkan nilai estetika, taburan topping mentai yang dibakar atau yang di-toast. Nah, terus di sini itu kemasannya berwarna orange dominan, melambangkan kehangatan dan berpadu putih bersih untuk kesan higienis dan profesional bagi konsumen muda. Nah, selanjutnya rincian informasi label. Nah, transparansi konsumen. Label kemasan desain elegan dan mencantumkan informasi penting secara transparan. Nah, komposisi utama yaitu ada daging ayam segar, tepung tapioka, telur ayam, mayones, premium, saus mentai, dan tobiko khas Jepang. Nah, aturan konsumsi. Nah, tahan 3 hari dalam lemari pendingin atau kulkas dan 1-3 jam di suhu ruang setelah kemasan dibuka. Jadi dimsum mentai ini tidak bisa bertahan dengan lama karena tidak menggunakan pengawet. Terus sertifikasi dan alergen. Peringatan alergi yang seafood itu kayak seperti tobiko. Nah, demi keamanan penuh pelanggan. Tapi bisa request pakai tobiko atau tidak yang bagi yang mempunyai alergi. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi dan
konsumen. Nah, di mana di sini saya mengambil target utamanya yaitu mahasiswa S1 yang bernama Niswa yang berumur 20 tahun. Nah, di sini kebutuhan dia itu menginginkan jajanan sehat, praktis, bercita rasa, kekinian untuk dikonsumsi di sela kelas kuliah yang sangat padat. Nah, terus motivasinya sangat aktif di sosial media, gemar mengunggah foto makanan estetik dan menyukai kuliner viral di harga murah di kantong mahasiswa. Selanjutnya validasi dan bukti permintaan. Setelah saya melakukan survei, itu ada 90% responden menyukai dimsum mentai dan 80% tertarik jika kemasan estetik dan terjangkau. Nah, terus 70% bersedia membeli jika di harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Selanjutnya, strategi pemasaran utama. Ya, di sini saya pertama mengambil di media sosial, di mana mengunggah foto estetik dan video di TikTok atau di Instagram itu secara terjadwal untuk meningkatkan exposure merek atau untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Apalagi di zaman sekarang, hampir semua orang itu menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya pemasaran organik mengandalkan rekomendasi mulut ke mulut dengan membagikan sampel produk awal ke teman dan kerabat terdekat. Selanjutnya itu saya melakukan sistem pre-order, menerapkan sistem PO demi menekankan risiko sisa makanan tak terjual dan mengoptimalkan penggunaan modal awal. Selanjutnya itu ada alur operasional produksi. Yang pertama itu kita persiapan bahan baku seperti membeli daging ayam segar, kulit dimsum, dan bahan mentai yang bersertifikasi halal. Nah, kedua pembuatan adonan. Itu dimana kita menggiling ayam dan mencampurnya dengan tepung, tapioka, dan bumbu khusus. Nah, ketiga pengukusan, di mana kita membungkus dimsum yang udah dikuliti dengan kulit dimsum hingga matang sempurna. Yang keempat ada pengemasan. Nah, di mana di saat ada yang membeli, baru kita kemas ke dalam pengemasan, yaitu dengan saus mentai dan dilumuri dengan saus mentai premium, dibakar atau ditosh, diberi toko dan dikemas rapi. Selanjutnya kebutuhan utama produksi. Nah, di sini kita membutuhkan peralatan seperti kukusan, kompor gas, pisau, talenan, timbangan, dan torch burner untuk. Nah, terus bahan baku dimsum, di mana kita menggunakan daging ayam segar, tepung tapioka, kulit dimsum, telur ayam, dan bawang putih. Nah, selanjutnya saus dan topping. Di sini kita juga menggunakan mayones premium, saus sambal Tobiko, dan kemasan dan branding, di mana kita menggunakan food box premium yang ditutupi dengan tutup transparan dan diberi stiker produk. Terus analisis risiko dan mitigasi usaha. Nah, di sini di mana fluktuasi harga bahan baku, nah seperti bahan pangan itu kan sering sekali naik dengan harga yang mungkin sangat drastis naiknya. Nah, itu mitigasinya itu kita bisa membangun relasi erat dengan supplier grosir lokal untuk menguji kestabilan harga beli atau menguji kestabilan jika harga itu menaik. Nah, terus ada penurunan kualitas rasa, di mana ketidakkonsistenan rasa produk. Nah, di sini dikasihnya kita tuh harus menerapkan SOP pembuatan yang sangat disiplin dengan tekanan bahan yang presisi atau bahan yang udah kita siapkan. Nah, terus ada persaingan pasar ketat. Nah, di mana kan di zaman sekarang itu banyak persaingan kulineran yang sejenis seperti dimsum mentai. Nah, itu cara mitigasinya itu mempromosikan
kualitas produk tersebut. Nah, terus ada penjualan tidak stabil. Nah, risiko seperti sepi pesanan di hari-hari tertentu. Nah, mitigasinya itu memaksimalkan sistem pre-order atau PO. Terus bisa kita menawarkan jasa titip kantin sekolah terdekat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari proposal ide usaha saya, yaitu tentang dimsum mentai chia. Nah, sebelum kita mengakhiri presentasi ini, jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri